Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jihad Ramadhani dengan NIM 2310116049. Prodi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Keuangan Publik Syariah, dengan dosen pengampu Bapak Dedi Irwansyah. Di sini saya membuat video tentang jawaban dari ujian akhir semester yang ditugaskan oleh Bapak Dedi Irwansyah. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan sumber penerimaan pemerintah Islam dari dua aspek, jelaskan kriterianya. Untuk bagian A, jawabannya yaitu ada dua sumber penerimaan pemerintah Islam, yaitu yang pertama ada aspek wajib, yaitu sumber penerimaan yang diwajibkan oleh syariat kepada individu atau kelompok. Kriterianya yaitu zakat, kewajiban atas harta tertentu bagi muslim yang telah mencapai nisab dan haul, digunakan untuk 8 golongan penerima asnaf yang telah ditetapkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Lalu ada jizyah, yaitu pajak yang diwajibkan kepada non-muslim sebagai imbalan perlindungan dan hak tinggal di negara muslim. Selanjutnya ada kharaj, yaitu pajak atas hasil tanah atau properti tertentu yang dimiliki atau dikelola oleh individu. Selanjutnya ada fa'i, yaitu harta yang diperoleh tanpa peperangan, biasanya dari pendapatan dari wilayah yang tunduk tanpa konflik. Selanjutnya ada ghanimah, yaitu harta rampasan perang yang didapatkan dari hasil peperangan. Yang kedua ada aspek hibah atau sukarela. Aspek ini sifatnya tidak diwajibkan, tetapi diberikan secara sukarela untuk membantu negara. Kriterianya yaitu sodakoh, yaitu pemberian sukarela dari individu atau kelompok yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Yang kedua ada wakaf, harta yang disumbangkan untuk kepentingan sosial dan berkeberlanjutan, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas umum. Selanjutnya ada hadiah, yaitu pemberian dari individu atau kelompok atau negara lain yang tidak mengikat, seringkali sebagai bentuk kerjasama atau solidaritas. Perbedaan utama dari kedua ini adalah terletak dari sifatnya. Yang pertama itu sifatnya wajib, yaitu mengikat menurut syariat. Yang kedua itu hibah, yaitu sumbangan dari sukarela. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 1 bagian B, yaitu bagaimana kebijakan anggaran belanja dalam Islam yang menekan keuangan negara untuk transparansi. Kebijakan anggaran belanja dalam Islam untuk transparansi. Dalam Islam, pengelolaan anggaran belanja negara didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, dan amanah, sehingga transparansi menjadi bagian integral. Berikut adalah kebijakan-kebijakannya. Yang pertama, prinsip amanah dan akuntabilitas. Pemimpin negara bertanggung jawab atas setiap pengeluaran untuk kepentingan rakyat. Transparansi diwujudkan dengan laporan keuangan yang terbuka kepada publik, sebagaimana diamanahkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang menekankan pentingnya mencatat dan menyaksikan transaksi keuangan. Yang kedua itu prioritas pengeluaran. Anggaran negara digunakan untuk hal-hal yang paling mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya yaitu kesejahteraan rakyat. Dalam kategori ini maksudnya pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Lalu keamanan negara, yaitu pertahanan dan infrastruktur. Selanjutnya pengeluaran yang tidak diperlukan atau bersifat boros dilarang kelas dalam Islam. Ada di surat Al-Isra ayat 27. Selanjutnya yang ketiga adalah larangan korupsi dan penyalahgunaan dana. Islam melarang praktik penggelapan atau korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Lalu aparatur negara yang terbukti menyalahgunakan dana publik harus mendapatkan sanksi yang tegas. Yang keempat ada partisipasi publik. Negara harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Hal ini menciptakan rasa percaya dan keterbukaan antara pemerintah dan juga rakyat. Yang kelima ada pengawasan internal dan eksternal. Ditetapkannya lembaga pengawas keuangan Hizbah yang bertugas memastikan pengeluaran sesuai syariat. Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana pengelolaan harta Baitul Mal diaudit secara terbuka oleh para sahabat. Selanjutnya contoh implementasinya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, laporan keuangan negara diumumkan secara terbuka dan beliau tidak segan-segan memeriksa setiap pejabat yang dicurigai menyalahgunakan anggaran. Sistem pencatatan yang transparan dilakukan melalui administrasi Baitul Mal yang mengelola pemasukan dan pengeluaran negara dengan disiplin yang tinggi. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga
kepercayaan rakyat dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan seluruhnya untuk kepentingan umat. Selanjutnya, soal nomor 1 bagian C yaitu jelaskan isu ekonomi saat ini mengenai anggaran belanja yang sudah ditentukan melalui APBN yang menjadi instrumen utama dalam implementasi kebijakan fiskal. Isu ekonomi saat ini mengenai anggaran belanja dalam APBN yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara adalah instrumen utama dalam implementasi kebijakan fiskal di Indonesia. Namun beberapa isu ekonomi terkait anggaran belanja yang sudah ditentukan dalam APBN saat ini mencakup yang pertama yaitu ketergantungan pada utang. Salah satu isu utama dalam kebijakan anggaran belanja adalah tingginya ketergantungan pemerintah pada utang untuk menutup defisit anggaran. Isunya yaitu meskipun APBN disusun untuk mengatur belanja dan pendapatan, defisit yang besar seringkali mengarah kepada peningkatan utang publik dan jika tidak dikelola dengan hati-hati dapat menambah beban ekonomi di masa depan. Dampaknya yaitu hutang yang terus meningkat dapat membebani anggaran untuk pembayaran bunga, mengurangi alokasi untuk belanja produktif lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua ada pengeluaran tidak efisien dan pemborosan. Pengelolaan anggaran belanja yang kurang efisien atau terjadi pemborosan dalam alokasi dana sering menjadi perdebatan. Isunya yaitu banyak anggaran yang tidak teralokasi dengan baik atau dana yang dialokasikan tidak dimanfaatkan secara optimal, yang mengurangi efektivitas anggaran dalam mencapai tujuan pembangunan. Dampaknya yaitu pemborosan anggaran dapat menghambat pencapaian kesejahteraan sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan negara. Yang ketiga itu ketidakpastian ekonomi global. Isu ketidakpastian ekonomi global seperti resesi global, fluktuasi harga energi, dan pandemi juga mempengaruhi implementasi anggaran belanja. Isunya yaitu APBN seringkali disusun dengan asumsi yang stabil mengenai pertumbuhan ekonomi, namun faktor eksternal bisa menyebabkan proyek tersebut meleset, mengakibatkan ketidakseimbangan antara belanja dan pendapatan. Dampaknya yaitu ketidakpastian ini membuat kebijakan fiskal lebih sulit diterapkan secara efektif, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi atau peningkatan harga barang impor. Yang keempat, tantangan dalam distribusi pendapatan. APBN berperan dalam melakukan distribusi pendapatan melalui subsidi dan program sosial untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Isunya yaitu meskipun alokasi untuk subsidi dan bantuan sosial meningkat, seringkali distribusi dan implementasi program-program ini tidak tepat sasaran. Dampaknya, ketimpangan dan distribusi dana dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi, karena yang benar-benar membutuhkan seringkali tidak mendapatkan bantuan yang sesuai. Yang kelima, fokus pada infrastruktur dan tanpa memperhatikan keseimbangan sosial. APBN dalam beberapa tahun terakhir seringkali memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran seperti jalan tol dan bandara. Isunya yaitu sementara infrastruktur sangat penting untuk pemulihan ekonomi, fokus yang terlalu berlebihan ini pada pembangunan seringkali mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan yang sebenarnya sama pentingnya juga dengan infrastruktur. Selanjutnya dampaknya yaitu ketidakseimbangan ini dapat memperburuk kesenjangan sosial di mana sebagian besar dana lebih banyak mengalir ke sektor infrastruktur daripada sektor yang langsung berdampak kepada kualitas hidup masyarakat. Yang keenam yaitu keterbatasan dalam pendapatan negara. Meskipun APBN menargetkan peningkatan penerimaan negara, pencapaian ini sering sekali terkendala oleh rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan keberagaman sumber pendapatan yang terbatas. Isunya yaitu ketergantungan pada pajak sebagai sumber utama penerimaan terkadang terhambat oleh evasi pajak yang mengurangi potensi pendapat yang dapat digunakan untuk membiayai belanja negara. Dampaknya itu hal ini membuat pemerintah lebih bergantung pada sumber lain seperti utang untuk menutup defisit yang sebenarnya kembali memperburuk beban fiskal tersebut. Kesimpulannya yaitu adalah APBN itu alat yang penting dalam kebijakan fiskal untuk mengelola ekonomi negara. Namun isu-isu terkait utang, ketidakpastian ekonomi global, ketidakefisienan belanja, dan distribusi pendapatan tetap menjadi tantangan yang besar. Pengelolaan yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi kepada kesejahteraan sosial sangat diperlukan agar APBN dapat efektif mencapai tujuannya tanpa menambah beban ekonomi di masa depan. Selanjutnya, soal kedua bagian A yaitu sebutkan 3 fungsional dalam pembiayaan pemerintah. Ada 3 fungsi utama dalam pembiayaan pemerintah yaitu yang pertama fungsi alokasi. Penjelasannya yaitu fungsi ini berkaitan dengan pengalokasian dana publik untuk sektor-sektor yang membutuhkan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pembiayaan pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada fungsi distribusi.
Fungsi ini bertujuan untuk mendistribusi kekayaan dan pendapatan melalui berbagai kebijakan fiskal seperti subsidi, bantuan sosial, dan program kesejahteraan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan kesejahteraan masyarakat terutama yang kurang mampu. Yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Pembiayaan pemerintah juga berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ini termasuk pengelolaan utang negara, kebijakan fiskal yang menanggulangi inflasi dan pengangguran, serta intervensi dalam krisis ekonomi. Fungsi ini bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi makro dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ketiga fungsi ini saling terkait, memastikan tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya soal nomor 2 bagian B, yaitu bagaimanakah susunan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Jelaskan setiap karakternya. Untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, suatu negara atau masyarakat perlu mengikuti susunan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi. Berikut adalah susunan kegiatan beserta karakteristiknya. Yang pertama, perencanaan ekonomi, yaitu planning. Ada karakteristiknya yaitu visi dan misi jangka panjang, merumuskan tujuan pembangunan ekonomi yang jelas dan terukur seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan pemerataan pembangunan. Lalu prioritas pembangunan, menentukan sektor-sektor yang harus menjadi prioritas, misalnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau sektor produktif lainnya. Lalu ada analisis sumber daya, yaitu memperhitungkan potensi dan keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan finansial yang ada di negara atau daerah tersebut. Lalu ada pengelolaan keuangan publik nomor 2, yaitu karakteristiknya pengumpulan pendapatan negara, meliputi peningkatan penerimaan pajak, zakat, dan sumber pendapatan lain seperti pengelolaan sumber daya alam. Lalu alokasi anggaran, yaitu menyusun anggaran yang efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Lalu pengawasan dan akuntabilitas, mengimplementasikan sistem pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran untuk mencegah pemborosan dan korupsi. Yang ketiga itu peningkatan sumber daya manusia atau human resource development, yaitu karakteristiknya pendidikan dan pelatihan, memastikan masyarakat memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Lalu kesehatan yang terjangkau, penyediaan layanan kesehatan yang memadai untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Lalu pemberdayaan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Lalu yang keempat adalah pembangunan infrastruktur, yaitu infrastruktur development. Karakteristiknya pembangunan fisik, yaitu membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan listrik, sistem air, dan bersih yang mendukung kegiatan ekonomi. Lalu infrastruktur teknologi, memperkuat infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi yang berbasis teknologi dan digitalisasi. Lalu yang terakhir aksesibilitas dan konektivitas, meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk mempermudah distribusi barang dan jasa. Lalu yang terakhir nomor 5, pengawasan dan evaluasi, monitoring dan evaluation. Karakteristik ini adalah evaluasi program, menilai efektivitas dan efisiensi program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Yang itu pengawasan progres pembangunan, memastikan bahwa proyek dan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lalu partisipasi publik, yaitu mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan dan memberikan feedback terhadap kebijakan yang diterapkan. Lalu soal nomor 2 bagian C, yaitu sebutkan 3 pihak yang berkompeten dalam pengembangan rangkaian di atas. Ada 3 pihak yang berkompeten, yaitu pertama pemerintah, yaitu perannya sebagai penanggung jawab untuk merumuskan kebijakan ekonomi, merencanakan dan mengelola anggaran negara, serta mengimplementasikan program pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawabnya yaitu menyusun perencanaan pembangunan, mengelola sumber daya keuangan, membangun infrastruktur, serta memberikan bantuan sosial dan program pemberdayaan. Lalu yang kedua pihaknya yaitu lembaga keuangan dan bank sentral. Peran lembaga keuangan seperti bank sentral dan bank operasional memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung stabilitas ekonomi. Tanggung jawabnya yaitu bank sentral mengelola kebijakan moneter, inflasi, dan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sementara lembaga keuangan lainnya mendukung pembiayaan sektor real dan investasi. Lalu untuk pihak ketiga yaitu masyarakat dan sektor swasta. Perannya yaitu masyarakat dan sektor swasta berperan dalam menciptakan lapangan kerja, berinovasi dalam bisnis, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Tanggung jawabnya adalah masyarakat tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pendidikan dan keterampilan. Sementara sektor swasta mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya soal nomor 2 bagian D atau yang terakhir adalah hutang sebagai pembiayaan atas deposit untuk mencakup defisit pemerintah. Mengapa pemerintah melakukan hutang? Ada beberapa alasan utama kenapa pemerintah melakukan hutang sebagai pembiayaan atas defisit anggaran.
Yang pertama yaitu meningkatkan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial. Alasannya pemerintah seringkali membutuhkan dana besar untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya. Sumber pembiayaan memadai melalui pajak atau pendapatan negara lainnya mungkin tidak cukup untuk menutupi biaya tersebut, sehingga hutang menjadi solusi untuk mencapainya. Tujuannya itu meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan infrastruktur dan layanan publik yang esensial. Lalu nomor 2, menghadapi krisis ekonomi atau penurunan pendapat negara. Alasannya dalam kondisi tertentu seperti resesi ekonomi, penurunan harga komoditas, bencana alam, pendapatan negara bisa menurun sementara kebutuhan pengeluaran tetap tinggi. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah dapat mengambil pinjaman untuk menutup defisit anggaran, memastikan layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial tetap tersedia. Tujuannya dari itu adalah menghindari pengurangan layanan penting dan mempertahankan daya beli masyarakat. Yang ketiga, memanfaatkan biaya utang yang relatif rendah. Alasannya yaitu jika suku bunga pinjaman relatif rendah, pemerintah mungkin lebih memilih untuk meminjam daripada menaikkan pajak atau mengurangi belanja. Pinjaman dengan bunga rendah memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan dana segar dengan biaya terjangkau, sementara tetap mempertahankan belanja untuk sektor-sektor prioritas. Tujuannya yaitu meminimalkan beban finansial dalam jangka pendek dan menjaga stabilitas fiskal. Lalu yang keempat ada pembiayaan investasi jangka panjang. Alasannya yaitu banyak proyek pemerintah membutuhkan pembiayaan jangka panjang yang tidak dapat dibiayai hanya dengan pajak jangka pendek. Pemerintah dapat mengambil utang untuk memastikan proyek tersebut dilaksanakan tanpa mengganggu anggaran tahunan. Tujuannya yaitu mempercepat investasi dalam pembangunan yang akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Lalu yang kelima atau yang terakhir alasannya yaitu mengelola ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja. Alasannya ketika pengeluaran negara lebih besar dari pendapatan yang diterima, pemerintah seringkali harus melakukan hutang untuk menutupi defisit tersebut. Ini terjadi ketika pengeluaran untuk program sosial, subsidi, atau belanja lainnya melebihi penerimaan dari pajak dan sumber pendapatan lainnya. Tujuannya memastikan kelangsungan kegiatan pemerintahan dan pembangunan meskipun pendapatan tidak mencukupi untuk menutupi seluruh pengeluaran. Kesimpulannya, pemerintah mengambil hutang sebagai pembiayaan atas defisit anggaran untuk menjaga stabilitas dan fiskal stabilitas ekonomi, memenuhi kebutuhan pembangunan dan memastikan layanan pasar tetap berjalan. Namun ada ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara, namun utang harus dikelola dengan hati-hati agar tidak membebani ekonomi di masa depan. Contohnya kayak sekarang, rata-rata hampir semua utang kita jatuh tempo di tahun 2025 dan pemerintah memberikan solusi dengan cara menaikkan pajak yang awalnya 11% jadi 12%. Sebenarnya jika dihitung sedemikian rupa, pajak tersebut naik 9%. Dan sebenarnya solusi tersebut kurang relevan karena kenapa kita dibebankan pajak lebih tinggi untuk membayar hutang, akan tetapi pemerintahan dibuat lebih gendut dengan banyaknya kabinet dan instansi, padahal itu sangat memberikan pengeluaran negara yang sangat berlebih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.